Small talk, no conversation. That look makes me impatient. I can't tell what you're thinking. Please tell me what you're thinking. Last night we were more than fun. Just tell me if you changed your mind. Change your mind. 'Cause I'm all in, calling, no answer. You text me when you feel it, when it feels right to you. But I'm all in, I'm falling faster. If you're looking at me with the heart of doubt, don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house. All caught up in your feelings. Don't build me up just to let me down. Just to let me down, down, down. Don't mess with my head. Don't tell me to fall. Live with your feet still on the edge. I'm all out of breath. Baby, don't run me round and round. Don't kiss me, no, don't kiss me right now. On your lips, just leave it if you don't mean it. Oh yeah, you know you got me in the palm of your hand, but I love those hands. Oh yeah, you only let me hold you when you can. Yeah, I don't understand, 'cause I'm all on it, calling, no answer. You text me, feel like it feels right to you. But I'm all on it, falling faster. But if you're looking at me with the heart of doubt, don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house. All caught up in your feelings. Don't run me round and round. Don't build me up just to let me down. Just to let me down, down, down. Don't mess with my head. Don't tell me to fall. Live with your feet still on the ledge. I'm all out of breath. Baby, don't run me round and round. Don't kiss me, no, don't kiss me right now. On your lips, just leave it if you don't mean it. You must never leave the house. Say I'm better things go out. Why you let those words come back me down? You're just staring at me with the heart of doubt. Right now, don't tell me that you need me. Don't show up at my house. All the feelings are mine. Round and round, baby, just to let me down. Just to let me down, down, down. With my head, turn me up, baby, on the edge, I'm falling, baby, round and round. Kiss me, don't kiss me right now. Oh, your lips, just leave it if you don't mean it. It could change, but this feels like the calm before the storm. Not that I don't want to try, but I've been here before. Friends in town, phones at home, I tell myself it's fine. Can't remember how you taste, left alone too many nights. Where do we go wrong? I know we started out alright. Where do we go wrong? I swear I knew we last this time. Where do we go wrong? Or did you change your mind? How could you change your mind? Who got inside your mind? Where do we go wrong? I know we started out alright.
Where do we go wrong? I swear I knew we lost the spot. Where do we go wrong? Or did you change your mind? How could you change your mind? Who got inside your mind? Half my clothes are at your house, and I don't want to burn. The smell of you is way too much. I'm gonna put my heart through that. I don't know how much time we got. I don't know how much to say. I don't know, tell me what you want. I want you to want me to stay. Where do we go wrong? I know we started out alright. Where do we go wrong? I swear I knew that's the start. Where do we go wrong? Or did you change your mind? How could you change your mind? Who got inside your mind? Where do we go wrong? I know we started out alright. Where do we go wrong? I swear I knew we lost the start. Where do we go wrong? Or did you change your mind? How could you change your mind? Who got inside your mind? Is my love too much? Is it just enough for you? For you? 'Cause it's getting late. Would you like to stay? Nah. 'Cause I'm bad at reading signs, but I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. No, we've been friends, only knows broken hands. Yeah, that's what you said. Girl, let me change your mind. This feeling's hard to find. Feeling's hard, but I feel it in my chest. Tiny war within, but when I pull you closer, girl, I can't explain, but I wanna do whatever you want. If you want to, girl, we can cross that line. No, we've been friends, yours broken. That's what you said. Girl, let me change your mind. This feeling's hard to find. Feelings hard, yeah. And I know that it hurts sometimes, sometimes when I'm with you. And I know that it hurts sometimes, sometimes when I miss you. And I know that it's on your mind, when I kiss you. But I wanna do whatever
That's what you see. Girl, you change your mind. Feelings are hard to find. Feelings are hard to find. Blue skylights of the night, it's the morning. I can't get through to you. I wish that it's slowly come to life and tell the story. 'Cause Lord knows where I missed my own. How am I supposed to move on? You don't even know what's really wrong. But let me know if there's something I can do to fix it. Let me know if you ever change, your mind. I can't promise you that I'll be waiting, but baby, I'll leave anything behind. Back and forth, cigarettes, and fast talking. I feel you step away. I can't understand the reasons why you say you're leaving. 'Cause you were so lovely yesterday. How am I supposed to move on if you don't even know what's really wrong? Let me know if there's something I can do to fix it. Let me know if you never change, your mind. I can't promise you that I'll be waiting, but baby, I'll leave anything behind. Let me know if there's something I can do to fix it. Let me know if you never change, your mind. I can't promise you that I'll be waiting, but for you, I'll leave anything behind.
selamat malam Fax Buddies. Bertemu lagi nih bersama aku Pei dan juga Tina di Twitter Space malam ini. Gimana kalian nih puasanya? Bentar lagi lebaran nih Fax Buddies. Gimana? Udah pada siapin baju lebaran belum? Komen di bawah dong. Kalian udah pada siapin baju lebaran atau belum? Kamu udah, Pei? Belum. Sama aku juga belum. Halo. Halo, aku Tina. Aku dan Pei akan menemani acara malam ini untuk 2 jam ke depan. Stay tune nih Fax Buddies, karena pembahasannya pasti akan keren banget loh. Oke, jadi malam ini kita akan membahas nih kedua sistem ini secara singkat dan jelas, mencoba menemukan pro dan kontra, dan memberikan pandangan kita masing-masing. Ayo Pei, langsung kita mulai. Oke, pertama-tama kita bakal bahas tentang CeFi. Oke, aku bakal bahas sedikit tentang CeFi. CeFi itu memberikan stabilitas dan keamanan yang tinggi, namun biaya transaksi itu biasanya lebih tinggi dan kurang fleksibel. Sementara DeFi memberikan biaya transaksi yang lebih rendah dan fleksibel. Fleksibilitas yang lebih besar, namun masih memiliki risiko dan ketidakpastian yang lebih tinggi. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari Pei tentang apa itu perbedaan CeFi dan DeFi. Jadi, kira-kira nih, manakah yang lebih menguntungkan secara finansial? Jawabannya simple kok, Pei. Tergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing individu kayak gitu. So, terlepas dari itu, kedua sistem ini memiliki potensi untuk memberikan solusi keuangan yang lebih inklusif dan inovatif, Pei. Jadi, mari kita lihat nih bagaimana sih kita bisa memanfaatkan kelebihan dari kedua sistem ini untuk menciptakan solusi yang terbaik. Kak, dari tadi kita udah bahas-bahas nih, kita belum kasih tahu ke Fax Buddies. Apa tuh? Hari ini topiknya apa? Oh iya, lupa. Kita belum lupa. Kasih tahu apa ya, Pak? Oke, topik yang akan kita bahas malam ini itu adalah CeFi versus DeFi. Menurut kalian bakal lebih cuan yang mana sih kalau kalian pakai CeFi atau DeFi? Komen-komen dong di bawah Fax Buddies. Stay tune ya Fax Buddies. Yes, supaya betul penasaran. banget. Walaupun kedua sistem ini tuh memiliki kelebihan dan juga kekurangan pastinya dong. Bener banget. Namun yang akan jadi pembahasan kita malam ini adalah manakah yang lebih akan menguntungkan nih secara finansial? Iya nggak, Kak? Bener banget. Kira-kira apa ya? Kakak tim apa? CeFi atau DeFi? Hmm, Kita nggak boleh tim DeFi ya hari ini ya. Oke, itu adalah sedikit teaser nih tentang Fax Buddies malam ini yang akan kita bahas. Seru banget nggak sih? iya. Ya kan? Aku juga penasaran, Pei. Kalian mau tahu nggak sih lebih banyak tim DeFi atau tim CeFi nih hari ini Fax Buddies? Ikutin terus ya Fax Buddies malam ini. Nah, hari ini kita nggak berdua doang pastinya. Kita pasti ditemenin sama narasumber-narasumber yang nggak kalah kece hari ini. Ya nggak sih? Ada Mas Alessandro dari Digital Exchange. Halo, Mas. Halo, malam. Selamat malam. Malam. Halo, Mas Ule. Dikit ya. Oh, Boleh. Diperkenalkan dirinya, Mas. Tak kenal maka tak Oke. sayang. Bener. Malam semuanya, nama saya Alessandro, saya Business Development Manager dari digitalexchange.id. Nah, digitalexchange.id adalah salah satu crypto exchange di Indonesia yang sudah terdaftar di Bapepti. Nah, kebetulan bulan ini, mengingat karena ini bulan Ramadan, kita sedang ada trading competition, trading Happy Ramadan. Untuk info lebih lanjut boleh cek di website kami. Oke, baik. Boleh nih diceritakan Mas Ale Ya, kesibukannya apa ya? Dan mungkin Kesibukannya. background-nya sedikit boleh? Background sedikit, sebenarnya saya bukan background dari kripto. Awalnya kuliah juga ngambil computer science. Tetapi waktu itu sempat kerja jadi dev juga, dan saya merasa kadang jenuh juga nih kalau sehari-hari ngeliatin komputer doang. Jadi akhirnya mulai ngeliat-liat, oh kayaknya ini kripto ini bisnis yang masa depan lah, karena waktu itu sempat juga trading kripto juga sebelum masuk di dunia kripto, dan saya merasa wah ini emang industri masa depan. Jadi saya mencoba gimana yuk kita masuk industri kripto gitu. Oke, baik. Makasih Mas Ale buat sedikit perkenalan dan juga background-nya ya. Nanti kita berbincang-bincang lagi ya. Oke, di sini ada Mas Ari nih, Pak, dari Coin Investasi. Halo, selamat malam Mas Ari. Halo, selamat malam. Oke, boleh nih Mas diperkenalkan background-nya, kesibukannya apa nih? Iya. Oke. Oh, selamat malam ini audiens semua. Aku Ari
dari Koinvestasi sebagai writer sama sekaligus tim research-nya di Koinvestasi. Kalau Koinvestasi kan udah tahu kan media leading media kripto di Indonesia. Dan juga kalau kesibukan sehari-hari palingan ya karena kebutuhan sebagai writer sama riset di kripto, jadi ya paling enggak setiap hari ngulikin kripto ya mereka kayak gitu. Sama juga kayak mungkin juga nyoba-nyoba berbagai platform yang ada di kripto dan juga ya kurang lebih kayak gitulah. Ya kayak kripto nerd lainnya gitu. Ya kalau background-nya sebenarnya kalau kripto kan memang nggak ada gitu ya apa kayak learning khususnya gitu di Indonesia. Kalau background saya matematika, lulusan matematika, ya sedikit-sedikit nyambung juga sama gitu kripto. Dan juga kayak lu sempat mendalami sedikit kriptografi, jadi ya kayak kripto kan juga pakai itu smart teknologinya, jadi kayak lumayan tertarik gitu. Dan juga mulai masuk di kripto 2017 sampai sekarang. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, baik. Makasih Mas Ari buat sedikit perkenalannya nih. Oke, tadi ada Mas Ari, sekarang ada Mas Arif. Halo Mas Arif. Halo, selamat malam Kak Pi, Kak Tina. Pakai perkenalan lagi nih malam ini Oh, juga. boleh karena masih mungkin di sini masih belum ada yang tahu siapa sih Mas Arif ini. Silakan Mas. Kita perkenalan lagi ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk para speaker kita, Mas Ales sama Mas Ari. Welcome dan terima kasih udah join di Twitter Space Vexanium, di mana mereka ini adalah orang-orang luar biasa. Malam ini mungkin waktunya mengkosongkan gelas ya untuk belajar banyak dari mereka. Oke, perkenalan singkat aja ya dari saya ya. Saya Arif Atoila, backgroundnya sama juga dari sistem informasi. Dulu awal saya juga lebih banyak di area community ya. Di community kenal dari kripto juga dari komunitas, paham soal blockchain, lebih banyak riset-riset, coba chain ABCD sampai dengan akhirnya tertarik ke level infrastruktur. Ya, perkenalkan ya, saya Arif Atoila sebagai Business and Development Manager di Vexanium. Mungkin bisa sedikit perkenalan bagi teman-teman ya. Vexanium itu adalah penyedia infrastruktur layanan blockchain. Di sini kita menyebutnya public blockchain asal Indonesia, di mana Vexanium ini sudah terdaftar PSI dan KBLI ya untuk ruang lingkup Kemenkominfo. Jadi untuk public blockchain penyedia di Indonesia, Vexanium sudah memiliki legal entity di Indonesia dan sudah terdaftar di Kemenkominfo. Dan teman-teman juga ketika ada yang interest soal development blockchain dan lain sebagainya, biasanya banyak juga para partner kita yang mau konsultan atau mau mendevelop beberapa aplikasi yang berhubungan dengan blockchain bahkan sampai ke level edukasi. Biasanya Vexanium juga bisa bantu ya teman-teman kalau ada yang interest di industri ini, karena industri ini sebetulnya kalau kita mengkaji lebih dalam itu industri ini terhubung di beberapa banyak sektor ya, terutamanya sektor industri, kesehatan, finansial, dan masih banyak yang lainnya. Jadi malam ini apalagi pembahasannya soal finansial mungkin pasti akan jauh lebih menarik, karena ya kalau apa-apa yang berhubungan dengan uang ini pasti banyak menyita perhatian para teman-teman pendengar ya. Jadi malam ini stay tune ya untuk materi Twitter Space malam ini. Ya mungkin begitu dari perkenalan dari saya Kak P dan Kak Tina. Oke, baik. Makasih Mas Arif buat sedikit perkenalannya buat teman-teman semua nih. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kita mulai aja ya Kak Tina buat diskusi hari ini. Karena sesuai nih dengan temanya, apa itu DeFi dan CeFi? Aku pengen nanya nih, mungkin ke Kak Ale nih. Kak, menurut Kakak DeFi dan CeFi itu apa sih? Apa yang membedakan keduanya? Oke, thank you Faye, thank you Gustina. Perbedaannya CeFi dan DeFi ini terutamanya adalah badan yang menjalankan. Jadi untuk DeFi itu namanya
kepanjangannya Decentralized Finance, CeFi kepanjangan Centralized Finance. Jadi dari namanya sendiri kita udah bisa tahu bahwa DeFi ini sifatnya decentralized dan CeFi itu sifatnya centralized. Jadi kalau kita ngomongin CeFi, kita bisa lihat aja banyak exchange yang udah lumayan diketahui orang hari ini itu termasuk CeFi karena ada badan sentral yang mengelola platform tersebut. Sedangkan kalau DeFi, dia menggunakan teknologi blockchain, smart contract untuk menjalankan operasional yang sehari-hari. Jadi misalnya jika ada user mau transaksi, itu bukan lagi melalui platform verifikasi dari badan centralized, tapi langsung melalui smart contract. Begitu beberapa kondisi sudah terpenuhi, langsung otomatis akan dieksekusi oleh smart contract atau code yang sudah ada dalam blockchain tersebut. Itu sih penjelasan singkatnya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Mas Arif atau Kak Ari, boleh? Oke. Ya, dari saya dulu kali ya. Ya, silakan Mas Ari. Kita malah pengen belajar banyak ini dari Mas Ari sama Kak Ales ini. Ya, jadi banyak saya diam cuma kok di sesi ini. Silakan. ya tahu-tahu dikit aja. Kalau saya melihat CeFi sama DeFi itu mungkin bisa keduanya itu sama-sama sebuah model keuangan gitu. Hanya saja sesuai dengan dibilang tadi Mas Alex tuh benar terletak di beda pengelolaan asetnya aja. Kalau CeFi itu karena dia sifatnya centralized, berarti yang mengelola aset itu ada kayak pihak sentral, ada perantaranya. Jadi kayak CeFi itu juga jenisnya itu mungkin yang ada kayak sistem keuangan yang mungkin bisa dibilang tradisional sekarang kayak sistem perbankan itu walaupun ya modern juga sih, tapi kalau ketimbang sama kayak teknologi yang pakai blockchain tuh DeFi mungkin jadi kategorinya tradisional kayak manajemen aset keuangan atau perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya sama keuangan itu juga termasuk CeFi. Termasuk juga yang ada kontribusi sama kripto kayak exchange kripto yang centralized atau tadi udah bisa dibilang checks gitu itu juga CeFi. Nah kalau untuk DeFi sendiri dia yang kayak yang mengelola itu kurang lebih sama ya kayak dibilang Mas Alex pakai blockchain dan adanya teknologi yang namanya smart contract gitu. Kalau mungkin pada saat Bitcoin itu muncul bisa jadi DeFi itu belum bisa terrealisasi karena smart contract-nya belum setenar setelah ada Ethereum gitu ya. Nah, jadi kayak baru ada smart contract, dia bisa di-deploy aplikasi-aplikasi yang kayak bisa memimik model dari sistem keuangan dari CeFi gitu. Jadi kayak yang di CeFi itu dibuatkan kodenya, dibuatkan smart contract-nya sehingga bisa diaplikasikan ke DeFi atau decentralized finance. Dan itu pun contohnya juga kayak yang mungkin bisa disebutkan nanti ya karena mungkin masih menyimpan untuk pertanyaan yang nanti. Jadi kurang lebih perbedaan mendasarnya adalah di pengelolaan aset keuangannya kayak gitu. Perbedaan antara DeFi sama CeFi kurang lebih. Kasih. Oke, mungkin dari Mas Arif mau tambahin, Mas? Ya, menambah sedikit aja ya, penjelasannya udah luar biasa ya dari para speaker kita. Jadi kalau kita mengacu pada pengertiannya dan perbedaan keduanya secara singkat dan simpelnya, CeFi itu masih ada campur tangan dari pihak yang berkepentingan ya. Maksudnya katakanlah ini ada lembaga yang menaungi. Dalam artian dengan adanya lembaga yang menaungi diharapkan bisa memberikan keamanan, payung hukum dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lainnya biasanya dengan adanya fasilitas-fasilitas seperti ini juga akan ada beberapa hal yang timbul seperti biayanya mungkin yang lebih ada biaya yang harus dikeluarkan dan yang kedua mungkin soal privasi itu kita berbagi privasi juga. Let's say kalau kita ngomong soal DeFi ini mungkin kalau aku ngomong untuk masyarakat Indonesia mungkin masih butuh waktu ya, dalam artian bukan berarti nggak bisa, karena sekarang kan informasi serba terbuka. At least siapapun yang mau mempelajari soal DeFi
secara bisnis model sama seperti model yang konven yang dikatakan Mas Ari tadi, tapi bedanya ini tanpa campur tangan manusia. Semua ada dalam level code, yang artinya ini akan dijalankan secara otomatis dan semuanya bisa saling melakukan pengecekan, verifikasi, dan transparan. Let's say kalau ngomong ini transparan dan terotomatisasi, balik lagi ke usernya, ini agak susah untuk user awam untuk masuk. Jadi ada perbedaan dan ada marketnya sendiri-sendiri. Soal nanti mana yang lebih cocok, kita akan cek di pertanyaan berikutnya. Gitu aja ya Kak Tina sama Kak P. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, thank you semua untuk penjelasannya. Karena tadi kita sudah membahas nih tentang perbedaan CeFi dan DeFi, aku mau nanya ini sama Mas Ale. Kira-kira apa sih keuntungan dan kekurangan dari penggunaan DeFi dan CeFi? Oke, mungkin tadi udah dibahas sedikit sama Mas Arief, jadi aku mungkin bantu tambahin. Jadi kita ngomongin CeFi dulu ya mungkin. Kalau CeFi itu keuntungannya itu yang jelas pertama karena memang sudah dijalankan oleh satu entitas centralized. Ini sebenarnya pedang bermata dua karena dengan adanya satu entitas tersebut bisa dibilang bahwa entitas tersebut biasanya juga terregulasi oleh badan regulator di tempat mereka berada, lalu juga bisa dibilang juga ada proses verifikasi yang lebih terstruktur dan lebih lengkap, dan itu juga berarti kita juga dalam satu sisi juga kita bisa bilang bahwa ini lebih trusted, lebih terpercaya karena ada banyak regulasi yang harus dilalui oleh centralized platform tersebut. Namun juga kita harus tanya juga apakah badan ini sebenarnya bisa dipercaya atau enggak. Kita seberapa besar kita mau tempatkan percaya kita kepada badan tersebut. Karena memang kalau memang terpercaya berarti ya oke, memang sangat terpercaya karena banyak sekali proses yang mereka harus lewati. Sedangkan dengan DeFi kita nggak ada bentuknya karena itu hanya smart contract kan, dan bisa juga smart contract di sisi lain juga bisa ada kenakalan juga dari developer, tidak menutup kemungkinan. Lalu kekurangan dari CeFi tersebut karena memang ada biaya administratif, biaya operasional, biasanya memang fee-nya lebih besar, dan juga balik lagi kalau memang badan tersebut ada niatan nakal juga bisa. Ya mungkin udah ada beberapa kasus ya di sebelum-sebelumnya, beberapa checks yang memang ternyata akhir-akhirnya ada mungkin kelalaian atau mungkin memang ada niat yang buruk dan akhirnya badan tersebut terpaksa harus tutup. Itu memang ada kejadiannya. Jadi kalau memang badan tersebut emang dari awal niatnya kurang bagus, kurang baik, ya pasti akhirnya juga negatif. Tapi juga di satu sisi kalau memang mereka komit untuk berjalan dengan baik dan memang tidak ada indikasi ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, ini juga bukan berarti lebih bisa dipercaya daripada DeFi, tapi memang ya memang bakal berjalan terus-terus kalau emang mereka ada niatan untuk sesuatu yang positif. Kalau kita ngomongin DeFi, tentu saja ini karena decentralized dan smart contract, barrier of entry-nya sangat rendah. Jadi untuk orang berpartisipasi dalam platform DeFi, baik itu dari consumer ataupun project, itu sangat mudah. Jadi semua orang bisa berpartisipasi. Tapi juga itu balik lagi itu pedang bermata dua juga karena banyaknya keterbukaannya platform tersebut untuk partisipasi banyak orang, apalagi khususnya untuk proyek. Jika proyek tersebut memang ada niatan yang tidak baik, dan mereka listing di satu platform DeFi, dan banyak konsumen yang invest dana mereka di proyek tersebut, ada potensi resiko untuk kerugian juga karena memang dari awalnya proyek tersebut tidak berniat baik. Tapi kalau kita ngomongin platformnya sendiri, ya platformnya juga ada potensi seperti itu juga, tapi itu keuntungannya dari DeFi adalah ini semua transparan.
Jadi jika konsumen memang melek atas fakta-fakta tersebut, mereka bisa verifikasi sendiri, mereka bisa riset sendiri karena semuanya ada di blockchain. Smart contract-nya pasti kalian bisa baca sendiri, kalian bisa lihat apakah memang ada indikasi ada kenakalan di sini atau tidak. Sedangkan kalau CeFi nggak bisa, semua kan rahasia perusahaan lah, itu sih. Oke, thank you Mas Ari. Sorry, Mas Ale. Oke, mungkin dari Mas Ari boleh namain Mas? Sebenarnya tadi udah cukup bagus ya, udah hampir ke cover, jadi misalnya kayak cover semuanya. Cuma saya kalau pertama saya ngomongin di CeFi dulu. Misalnya sebenarnya saya ada ingin menambahkan sedikit di CeFi itu mungkin yang saya rasakan itu adalah kelebihannya adalah kemudahan dalam penggunaannya gitu. Misalnya kayak kalau mau disurvei sekarang gitu, orang lebih mudah pakai MetaMask atau pakai M-Banking gitu. Pasti kebanyakan orang udah biasa pakai M-Banking gitu. Jadi kayak kemudahan dalam penggunaan itu menjadi salah satu keunggulan dari CeFi untuk saat ini. Tapi kita nggak tahu kemudian hari itu gimana. Dan juga tadi udah disebutkan regulasinya ya sekarang kalau bisa dibilang mungkin jauh lebih bagus untuk CeFi ya kalau daripada untuk yang DeFi sendiri. Ya adanya regulasi yang jelas tuh kayak seolah-olah memberikan jaminan yang bagus gitu, kayak jaminan perlindungan buat pengguna CeFi kayak gitu. Nah, tapi kekurangannya di sini saya bisa lihat tadi sudah disebutkan ada biaya transaksinya yang mungkin cenderung lebih tinggi karena kan di sana melibatkan kayak ada admin atau pihak ketiga atau apa yang mestinya mereka perlu juga untuk dibayar gitu. Jadi kayak ada biaya transaksi yang cukup lumayan di sana dan juga kayak kekurangannya juga di akses, entah itu akses waktu sama tempat. Kalau untuk CeFi sendiri kalau dari segi waktu mungkin kalau misalkan kayak bank gitu kan Sabtu Minggu ya dia tutup mungkin kecuali yang di cabangnya gitu. Jadinya dia ada waktu tutupnya, ada close-nya. Jadi kayak nggak seperti DeFi yang bisa dibilang real time gitu. Dan juga masalah tempat, akses tempat juga mungkin tidak semua orang juga bisa mengakses gitu CeFi. Contohnya kalau misalkan saya diam di pelosok gitu mungkin nggak ada bank yang terdekat yang bisa saya aksesnya. Jadi saya dalam posisi yang unbanked gitu, nggak bisa mengakses layanan keuangan yang CeFi gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Dan juga kekurangan juga ada di ketergantungan sama pihak perantaranya, pihak sentral. Jadi kayak seperti dibilang tadi kita sebenarnya nggak bisa percaya 100% sama orang yang mengelola juga gitu karena ya balik lagi setiap orang juga punya kepentingan gitu tapi kita nggak tahu kepentingannya apa gitu. Tapi jadi di situ kalau memang ada intensi untuk berbuat curang atau mungkin korup atau apa ya itulah kekurangannya gitu. Jadi kita nggak bisa kendali itu. Beda dengan kalau kita serahkan pihak ketiga itu sama kode atau smart contract. Kalau smart contract kita program bilang A, dia juga pasti jalanin A gitu, nggak kecuali dirubah sama orang gitu, atau dihack. Nggak mungkin kita suruh A, dia enggak aku mau lakukan B, enggak, karena smart contract itu nggak punya kepentingan kecuali disuruh. Jadi itu kurang lebih kekurangan untuk CeFi. Kalau sekarang ngomongin DeFi, nah kebalikannya sih ini kalau bilang kelebihannya bisa bilang kayak biaya transaksinya lebih rendah karena kita nge-bypass pihak ketiga itu hanya dengan membayar gas fee jaringan aja. Jadi kayak cenderung lebih murah ya kecuali kalau Ethereum lagi spike gitu. Jadinya mahal gitu. Tapi ya rata-rata ya lebih murah gitu. Dan juga kelebihannya aksesnya ya lebih luas karena kalau dimanapun orang itu berada selama punya koneksi internet, dia punya wallet kripto sama pengetahuan buat ngakses itu jadinya lebih luas lah aksesnya. Dan juga kalau ngomongin kekurangannya juga pasti ada kekurangannya. Pertama adalah bisa dibilang risiko keamanannya. Maksudnya kayak kalau DeFi itu kan masih baru berkembang ya, lebih baru gitu daripada yang CeFi yang udah berkembang bertahun-tahun lamanya gitu. Jadi kayak keamanan itu masih harus diuji gitu. Mungkin smart contract-nya bisa ada bug atau kena hack
dan itu juga bisa kayak nyebabin kerugian buat usernya gitu. Dan juga di kekurangan lainnya itu ada di regulasinya, karena sejujurnya kalau ngeregulasi DeFi itu mungkin juga kayak harus ngeregulasi kripto dengan baik gitu, karena DeFi itu kan mau nggak mau kita pakai aset kripto di dalamnya gitu. Jadi dua regulasi itu memang harus ada duluan dengan bagus. Tapi kalau ngomongin tentang sekarang, sepertinya itu belum cukup baik gitu untuk mengatur. Jadi ketidakpastian regulasi itu jadi kelemahan buat DeFi itu sendiri. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, baik. Makasih nih Kak Ari untuk sedikit penjelasannya. Kak Ari, sekalian nih, aku mau nanya nih, sebagai crypto entusias nih kan, aku mau nanya dong dari sudut pandang kakak, menurut kakak tuh ada nggak sih apa aja jenis-jenis produk DeFi dan CeFi yang tersedia di pasaran saat ini? Kalau ya mulai dari CeFi lagi, kalau CeFi itu saya udah sebutkan beberapa tadi, misalkan kayak sebenarnya nggak harus berhubungan sama kripto yang centralized juga. Contohnya kayak bank itu sebenarnya termasuk CeFi gitu. Ya karena ada pihak ketiga, mungkin kalau misalkan kayak bank, sistem bank di negara itu ada bank sentralnya gitu sebagai pihak ketiganya kurang lebih. Sistem perbankan, ada juga exchange kripto yang centralized ya, karena exchange kripto kalau di generalize tuh ada dua gitu, makanya saya bilang exchange kripto yang centralized atau disebutnya CEX. Mungkin kalau produk lainnya ada kayak produk vintage kurang lebih financial technology, seperti kayak bisa disebut peer to peer lending. Mungkin yang lagi sering itu kayak layanan pay later, pinjol itu mungkin bisa dibilang masuk ke CeFi karena ada yang ngatur di tengah-tengahnya atau ada perantaranya. Kalau untuk perdagangan saham kayak bursa efek itu juga bisa dibilang sebagai centralized finance atau CeFi. Nah juga kalau sekarang ngomongin ke DeFi sendiri, sebenarnya kayak saya sebenarnya dari awal juga lupa apa sih yang termasuk ke dalam finance ya, yang ada hubungannya dengan keuangan tuh kita bisa masukkan ke gitu finance kurang lebih. Jadi kalau di DeFi sendiri kita bisa kelompokkan, ada yang udah jalan sekarang, ada namanya decentralized exchange, itu ada ya namanya DEX gitu, mungkin produknya saya sebutkan nanti. Platform lending juga udah lumayan banyak, dan juga mungkin sebenarnya ada yang namanya decentralized stablecoin gitu, tapi ini juga masih dalam tahap pengembangan gitu. Ya kurang lebih itu aja sih yang masih saya amati sekarang. Oke, baik. Mas Arief, boleh nih menambahkan? Ya, tadi penjelasannya udah cukup jelas dari Mas Arif. Memang aku tambahkan beberapa ya untuk beberapa jenis produk yang ada di CeFi dan DeFi. Kalau memang untuk masuk kategori CeFi, berarti kita ngomong layanan finansial yang terpusat, yang artinya ada campur tangan dari pihak tertentu ya. Jadi mungkin aku tambahkan dulu sebelum menjelaskan beberapa produk ya. Kalau CeFi ini kebijakannya akan diatur oleh direksinya ya, level tertingginya itu mengatur bagaimana layanan ini tuh tetap beroperasi dengan jauh lebih baik. Kalau kita ngomong CeFi, sedangkan kalau untuk DeFi itu layanannya mengacu pada komunitas. Ada yang kita menyebutnya kadang DAO ya, DAO. Jadi mereka semacam mengambil semacam keputusan atau voting, dan ada arah kebijakannya diatur dari kebanyakan voting dari suara dari community. Jadi di sini ada sedikit perbedaan aturan kebijakan. Jadi kalau dari CeFi diatur dari direksi, kalau yang DeFi biasanya diatur oleh community developer atau orang-orang yang melakukan voting, arahnya ini mau ke arah kemana. Jadi lebih demokrasi. Nah, kembali ke jenis-jenis produk DeFi dan CeFi yang ada di pasaran. Tadi udah dijelaskan juga ya dengan cukup jelas sama Sari, kayak layanan-layanan yang berbasis finansial yang berbayang ada hubungannya dengan yang diatur seperti pinjol dan lain sebagainya, itu masuk kategori centralized finance. Ini mungkin kalau kita ngomongin produk ya, produk turunan dari CeFi itu
Boleh kita ngomong kayak bursa saham atau centralized exchange, itu sebetulnya bisa dikatakan produk CeFi juga kalau menurut saya. Bahkan di beberapa hal-hal lain kayak crypto saving account juga masuk jenis-jenis produk CeFi. Dan di sini yang membedakan kalau yang layanan DeFi antara CeFi dan DeFi, kalau DeFi itu mengacu ke arah decentralized exchange. Lalu ada juga layanan seperti lending dan borrowing yang decentralized juga, seperti platform pinjaman yang meminjamkan aset digital mereka untuk mendapatkan stable coin. Jadi itu betul-betul tanpa ada agunan benda di dunia nyata seperti uang, sertifikat, dan lain sebagainya. Jadi semuanya pure menggunakan layanan yang ada dalam blockchain. Let's say kita katakanlah crypto token yang nanti dia akan mendapatkan crypto stable. Jadi semuanya betul-betul diatur dalam smart contract dan semuanya juga terrecord dalam smart contractnya, aturan mainnya, dia mulai akadnya itu kapan dan berakhirnya itu bagaimana, itu harusnya juga terrecord dalam blockchain dan semuanya itu sudah dideploy di awal ya. Jadi untuk kemungkinan layanan DeFi ini untuk berubah alur itu kecil kemungkinannya, karena dia sudah di-set di awal, kecuali kalau ada yang melakukan beberapa perubahan dalam smart contract-nya. Tapi di satu sisi ini cukup jarang, kecuali kebanyakan kasus kalau dalam DeFi itu memanfaatkan semacam kayak keylogger atau kelemahan pengguna yang bisa mengambil beberapa private key-nya. Jadi kalau kita ngomong dalam sisi blockchain-nya, let's say masih so far masih aman. Tapi kalau untuk kelemahan dari penggunanya, ini akan lain cerita. Lalu dalam DeFi ada layanan lain seperti yield farming ya, yang teman-teman juga sudah sering pakai. Ada, kalau kita ngomong DEX itu contohnya, saya coba ulang lagi, untuk DEX itu beberapa contohnya kayak Uniswap, SushiSwap, di Ethereum juga ada FlexSwap. Lalu untuk layanan lending yang berbasis kripto juga ada ya, kayak Compound, Aave, MakerDAO, di Ethereum juga ada FinDAO, lalu ada yield farming juga ya. Dan yield ini cukup banyak diminati ya oleh para orang-orang kripto yang memang interest di dunia finance, yang mungkin ya, ini dalam bahasa saya itu mungkin sudah tidak percaya lagi dengan sistem perbankan. Mereka lebih menyukai memutar dananya mereka sendiri, yang menjadi kayak semacam manajer investasinya. Jadi mereka putar sendiri di layanan finansial seperti DeFi, seperti yield farming, lending, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan bunga di mana nanti itu akan terus dikompon oleh para pengguna dari platform tersebut. Nah, untuk cek ini kayaknya yang lebih paham Mas Ales ya. Mungkin Mas Ales nanti bisa cerita sedikit nih turunan-turunan dari produk CeFi. Dari saya mungkin cukup sekian ya, Kak Tina dan Kak Kay. Oke, boleh nih. Kak Ale mau menambahkan? Iya, boleh. Sebenarnya tadi udah lumayan lengkap ya penjelasannya, udah produknya hampir yang ada di market sekarang bisa dibilang hampir semua udah disebutin lah. Cuma mungkin saya nambahin dikit bahwa untuk DeFi dan CeFi ini bisa dibilang ini umurnya masih muda. Jadi mungkin kalau bisa dihitung baru ya 10 tahun, belasan tahun lah, masih sangat muda, sedangkan perbankan sudah ratusan tahun. Jadi mungkin saya anjurin ke teman-teman jangan pikirannya jangan tertutup oleh yang diskusikan hari ini di Twitter Space ini, karena mungkin yang kita akan lihat bentuk DeFi atau CeFi di 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin 50 tahun sampai 100 tahun ke depan tuh mungkin sangat beda dari yang sudah ada hari ini, karena memang sangat baru. Jadi jangan terpaku oleh yang udah dibicarakan di sini, karena use case-nya sangat luas yang belum dieksplor, karena
sebelumnya harus ada perantara, sekarang semua bisa dieksekusi oleh smart contract. Ini membuka satu paradigma atau cara berpikir yang baru. Jadi mungkin hari ini use case-nya belum tereksplor semua. Jadi kalau mungkin nanti ke depan teman-teman bisa menemukan use case yang baru yang bisa membantu banyak orang, ya silahkan dicoba meskipun belum ada di market karena emang ini masih sangat baru. Jadi ya itu sih yang saya mau tambahkan. Jadi jangan terpaku lah. Di sini masih potensinya sangat besar banget untuk DeFi dan CeFi ini ke depannya. Oke, baik. Thank you, Kak Ale, buat jawabannya. Nah, Mas Arif, tadi kan udah membahas nih tentang tadi ada CeFi, DeFi, dan juga produk-produknya. Aku pengen nanya nih, tentang inti dari diskusi kita nih. Bagaimana sih cara mendapatkan passive income dari DeFi maupun CeFi? Seperti yang tadi udah disebutkan beberapa produknya, peluang apa aja yang bisa kita dapat dari produk tersebut? Contohnya nih, kalau misalkan aku ingin investasi saham, aku itu bisa mendapatkan capital gain, dividen, dan juga banyak lagi. Apakah di DeFi dan juga CeFi itu memiliki sistem yang sama? Atau justru sistemnya itu berbeda? Atau justru seperti staking ya? Oke, oke. Sebenarnya kayak saya jawab dulu. Kalau ngomongin gimana cara dapetin passive income gitu, kurang lebih kayak gini, kalau kita melakukan sesuatu untuk sistem, kita dapat reward-nya gitu. Kalau yang lebih simple, sekarang kita sebut itu sebagai bunga gitu. Nah, itu udah diterapin di berbagai CeFi yang ada, kayak sistem bank itu kan kalau misalnya kayak kita nabung atau deposito, kan dapat imbalan yang namanya bunga. Nah, itu salah satu cara untuk dapat passive income di CeFi, atau enggak kayak pakai jenisnya namanya kayak peer to peer lending gitu. Kita kayak ngasih pinjaman, habis itu dapat yield-nya berupa bunga gitu dari besar pinjaman yang kita kasih gitu di platform itu. Itu juga udah disebutkan kalau misalkan pakai CeFi kayak jenisnya bursa saham gitu, ya beberapa saham juga ada memberikan dividen. Jadi kayak dengan kepemilikan saham kita dapat dividennya. Terlepas dari kemungkinan dapat capital gain, ya alih-alih kalau dapat capital gain orang kita juga bisa rugi juga gitu kalau ngomongin masalah capital gain. Tapi kalau yang pasif yang kita dapatkan itu ya bentuknya dividen. Kalau kayak untuk si CeFi jenisnya bursa gitu ya. Kurang lebih kalau di DeFi bisa jadi kayak mekanismenya kurang lebih sama. Kita melakukan sesuatu, kita di reward sesuatu, hanya saja kayak bentuknya beda, atau bisa kita bilang bunganya itu bisa jadi beda. Kalau misalkan di CeFi tadi ya bunganya paling enggak ya dikasih dalam bentuk uang gitu. Kita setor uang, kita dapat uang gitu. Tapi kalau di DeFi sendiri itu bentuknya bisa dibilang sangat banyak. Misalnya kayak kalau kita itu kan kalau di DeFi mainnya itu udah nggak pakai uang real gitu, misalnya uang dari fiat gitu kan, dia udah bentuknya ke aset kripto. Jadi kayak kita nyetor aset kripto apa, yang kita dapat juga belum tentu aset kripto itu juga. Nanti ada istilahnya kayak yield farming gitu. Cuma kalau untuk ngomongin yield farming mungkin secara lebih jauh itu bukan ranah saya ya. Tapi salah satu beberapa caranya, pertama mungkin melakukan staking di platform decentralized. Misalnya kayak beberapa platform decentralized itu kan nge-issue atau ngeluarin tokennya yang biasanya kayak use case-nya bisa dia bilang kayak bisa dipakai staking di platform kita, dapat reward APR sebesar sekian persen. Nah, itu kayak salah satu cara buat dapetin passive income. Habis itu yang kedua ada yang namanya kayak penyedia likuiditas atau liquidity provider gitu di DEX. Itu juga salah satu cara untuk dapat passive income, bisa dapat dari trading fee dari likuiditas yang kita sediakan gitu. Hanya saja juga ada downside-nya. Itu ada namanya impermanent loss. Cuma ya terima aja nama impermanent loss karena saya nggak akan jelasin itu gimana. Jelas ada risikonya seperti itu. Dan juga selain kita menyediakan likuiditas dan mendapatkan trading fee, itu juga kita juga dapat bukti dari kita nyediain likuiditas namanya token LP. Nah, itu yang bisa dibuat yield farming gitu di platform DeFi lain. Nanti kita kayak bisa dibilang simpelnya nyetor
LP kita dapat reward berupa kripto juga. Nah, jadinya kayak sistemnya kurang lebih sama, kita lakukan sesuatu, kita dapat sesuatu kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, makasih Kak penjelasannya. Boleh nih, Mas Arif menambahkan. Ya, menarik ya di pembahasan dari Mas Arya. Ini aku tambahkan sedikit ya. Jadi kita mulai dari yang mana dulu ya? Aku cerita yang CeFi dulu deh. Jadi kalau yang CeFi ini kita ngomongnya sistem keuangan terpusat secara ini ya, secara general ya. Jadi at least bisa seperti bank atau penyedia bursa dan lain sebagainya. Konsep sama kalau kita ngomong untuk mendapatkan passive income. Jadi kita ngomong bahasa yang simpelnya, kayak seperti seorang nasabah bank, dia mendepositokan tabungannya, dia akan mendapatkan APY atau kita menyebutnya itu dapat deposito. Deposito dalam waktu dia harus di lock atau ditabung selama kurun waktu tertentu, dia akan mendapatkan APY atau APR sekian. Itu kalau kita ngomong yang di level CeFi. Dan ini juga berlaku ya untuk CeFi di ranah global. Kita ngomong CeFi nggak sebut nama, itu juga menyediakan layanan platform staking, yang artinya nasabah bisa mendepositokan aset kriptonya di platform tersebut, dia akan mendapatkan APY senilai sekian. Jadi hanya merubah bentuknya saja, yang awalnya dari fiat money berubah jadi aset digital. Bisnisnya kurang lebih masih mirip-mirip lah kita ngelihatnya. Jadi dia juga harus di lock sekian waktu, baru dia akan mendapatkan APR atau APY sekian. Ini kalau kita ngomong passive income di platform CeFi. Menariknya kalau di CeFi itu teman-teman perlu garis bawahi ya. Yang pertama CeFi itu biasanya dia udah sesuai regulated, sesuai regulasi ya. Yang artinya dia sudah diawasi dan sudah terdaftar di pemerintah. At least kalau seperti ini biasanya nasabah jauh lebih safe daripada yang DeFi. Kalau yang DeFi itu karena umurnya juga masih baru, dia juga biasanya pemainnya masih sedikit, belum lagi ngomongin soal liquidity. Jadi kalau untuk yang CeFi ini biasanya lebih cocok kalau di masyarakat Indonesia, lebih banyak juga penggemarnya. Tapi ya ternyata di era yang sekarang ini ternyata ada juga sebagian masyarakat yang istilahnya kita ngomong dalam bahasanya seperti yang Mas Ari tadi jelaskan itu unbanked. At least dia mungkin sudah kurang cocok atau kurang nyaman dengan sistem centralized finance atau SEFI. Dia beralih ke layanan yang disediakan oleh DeFi. Mana DeFi itu semuanya diatur dalam code atau dalam programming ya, semua disimpan dalam smart contract dan diatur oleh community dari voting DAO dan lain sebagainya. Dirasa itu jauh lebih adil. Nah, untuk passive income yang DeFi ini itu jauh lebih fair. Ya, artinya bagaimana? Kalau dalam DeFi ini katakanlah orang yang mau melakukan penyedia order buy atau order book sell ya, itu kalau kita dalam platform swap, dia akan mendapatkan yang namanya ini ya, akan mendapatkan bunga atau fee dari transaksi. Jadi misalkan saya menyediakan layanan order buy, itu yang mendapatkan itu adalah yang menyediakan order buy tersebut. Jadi terlepas saya ini bukan penyedia layanannya, tapi saya ikut urun di situ sebagai penyedia order book untuk beli atau sell, maka orang yang terlibat menyediakan layanan itu akan mendapatkan fee di sana. Jadi dia tidak akan melihat siapa orangnya, dia hanya akan melihat siapa yang terlibat di sini, dia akan mendapatkan hasil sesuai bagiannya. Jadi yang bagiannya ngasih 1 juta dengan 10 juta, itu hasilnya juga berbeda. Dan semuanya biasanya pro rate. Jadi makin besar bagiannya, makin besar juga yang dia dapat. Dan di antara itu hanya salah satu ya, di mana
Kalau dalam DeFi itu biasanya juga ada yang istilahnya mengkolateralkan asetnya, menjaminkan asetnya, juga dia bisa mendapatkan fee dari sana. Jadi cara orang memutar dana sekarang ini tidak terpaku hanya di DeFi, tapi ada layanan baru namanya DeFi. Tapi balik lagi ya, ini bukan untuk orang awam yang mungkin belum terlalu paham soal layanan finansial. Ini lebih cocok untuk masyarakat yang udah moderate dan lebih paham soal layanan DeFi dan resiko-resiko di dalamnya. Kurang lebih sih seperti itu ya, Kak Faye dan Kak Tina ya. Terima kasih. Oke, baik. Makasih Mas Arif untuk penjelasannya. Nah, boleh nih Kak, selanjutnya apa? Oke, selanjutnya ini aku mau nanya ini ke Mas Arif lagi. Nah, Mas Arif, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan nih sebelum melakukan investasi di DeFi maupun CeFi? Dan apa saja sih Mas resikonya? Oke, ini pertanyaan yang cukup sensitif dan harus dibedah lebih dalam ya. Tapi akan kita kasih tips-tipsnya sih. Jadi apa yang harus diperhatikan sebelum melakukan investasi di DeFi atau maupun di CeFi ya. Ini langsung to the point ya saya. Yang pertama yang teman-teman perlu harus garis bawahi sebelum melakukan investasi di CeFi atau DeFi. Yang pertama pastikan teman-teman tahu, bukan cuma ikut-ikutan yang lain. Ini paling bahaya ya, hanya karena temannya itu bisa mendapatkan keuntungan di satu tempat sekian persen APR, terus tiba-tiba kita ikut, itu akan jadi bumerang buat kita. Jadi nomor satu dari kita yang kita harus garis bawahi adalah kita tahu dulu produk mana yang akan kita pilih, kita tahu resikonya seperti apa, dan apakah itu cocok untuk profil kita. Itu yang nomor pertama ya. Jadi pastikan teman-teman tahu dulu produk yang akan dipilih, entah itu kategori CeFi atau kategori DeFi. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman mereview legalitas atau paling enggak teman-teman melihat portofolio dari layanan tersebut. Apakah dari sisi testimoni pengguna ataukah dari sisi perusahaannya itu sudah terdaftar atau belum di layanannya. Itu teman-teman perlu cek betul. Jadi kalau ngomong investasi, jangan ngomong ininya dulu, janji-janji surganya, tapi ngomong pahit-pahitnya dulu. Itu jauh lebih safe daripada teman-teman hanya mengikuti ada iklan di YouTube atau bagaimana, terus teman-teman ikut masuk tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Itu hanya akan menyebabkan teman-teman loss, yang akhirnya teman-teman merasa ditipu. Itu tidak kita sarankan. Jadi jauh sebelum teman-teman melakukan investasi dimanapun itu kategorinya, mau itu CeFi atau DeFi, pastikan teman-teman tahu dan melakukan riset. Minimal 2 poin itu sih dari saya, karena saya pengen belajar lebih banyak dari Mas Ales dan Mas Ari. Mungkin kita kasih Mas Ales dan Mas Ari waktu yang lebih banyak. Silakan nih dari Mas siapa ya, Mas Ales mungkin ya, yang bisa ngasih gambaran nih ke kita nih. Apa aja yang harus diperhatikan sebelum melakukan investasi di finance? Silakan. Oke, makasih banget Mas Arif. Tadi sebenarnya penjelasannya emang lumayan bagus ya. Memang kita harus perhatikan dulu pahit-pahitnya, karena kalau kita apa saja dalam investasi itu pasti ada resikonya. Dan kita memang harus melihat dulu resikonya. Karena itu lebih pahit daripada ketika kita menang ya. Kita kan pasti teringat-ingat itu sampai kita mati mungkin kalau emang ada kepahitan itu. Ya, betul. Ya, jadi pertama, nomor satu, kuncinya adalah do your own research. Jadi terlepas dari apapun yang diceritakan orang, wah ini project bagus atau platform ini bagus, terpercaya. Yang paling penting adalah do your own research. Cari tahu sendiri apakah memang benar yang dikatakan, karena jauh lebih pahit kalau kita dijerumuskan orang kan ya, itu nggak enak banget lah. Jangan sampai kalian mengalami seperti itu. Jadi apa yang harus kita perhatikan dalam CeFi dan DeFi? Pertama, kalau CeFi yang paling penting karena memang dia centralized dan ada badan yang mengelola, maka yang kita harus lihat adalah pertama, siapa sih yang menjalankan perusahaan tersebut atau entitas tersebut? Siapakah jajaran direksinya, atau mereka apakah ada
sejarah yang nggak bagus, itu kita harus tahu atau memang ini sudah berjalan dengan lama, dengan jajaran direksi yang baik, itu kita harus perhatikan banget. Jadi kita harus tahu juga dari apa ya, mungkin testimoni dari customer lah, review-review mereka. Apakah selama ini pengalaman mereka dengan platform tersebut baik atau tidak. Amit-amit tiba-tiba banyak yang komen, kok duit gue nggak bisa keluar nih, kok gue mau withdraw nggak bisa. Waduh, udah panik tuh, udah panik tuh. Itu amit-amit itu ya, itu udah parah banget. Ya, Tapi jangan sampai lah. Dan mungkin juga kebanyakan sekarang nggak kayak gitulah modelnya. ya, Tapi betul, harus betul. diperhatikan banget. Kita harus banyak research. Kita liatin sosmed mereka lah, atau mungkin kalau bisa dapat akta perusahaannya juga dilihat, silahkan. Banyak Betul. yang harus kita perhatikan. Untuk DeFi sih mungkin lumayan simple lah ya. Kalau di DeFi itu karena memang automated atau otomatis. Nomor satu yang kita harus perhatikan tuh smart contract-nya. Smart contract-nya memang berbentuknya dalam code ya. Kalau memang kita kurang familiar mungkin bisa merasa ini bahasa alien. Tapi biasanya juga dengan code itu kita bisa kasih komen atau apa ya, sedikit summary lah. Ini barisan code ini gunanya untuk apa sih, biasanya ada. Apalagi project-project yang bagus pasti ada. Itu kita bisa baca lah sekilas. Atau memang kalau kita punya temen yang ngerti, lebih baik lagi kita tanya mereka nih, bro ini buat apa sih code ini gitu. Kita bisa bedah. Karena memang smart contract ini public sifatnya. Jadi semua orang bisa lihat. Betul. Jadi kalau memang ada kenakalan pasti juga udah ada yang notice lah, karena emang sifatnya semua orang bisa lihat dan transparan. Jadi itu sih kalau DeFi nomor satu, smart contract. Dan tadi yang paling penting, do your own research. Jangan mau terjerumus oleh kata orang lain. Betul. Nambahin dikit Mas, kalau yang di DeFi itu biasanya kalau yang memang teman-teman dari sisi programmer ya bisa ngelihat GitHub project-nya juga kan. Misalnya di sana transparan tuh untuk fungsi apa aja tuh dalam development-nya, fungsi apa aja. Biasanya dari lihatnya kalau yang project yang bagus biasanya dilampirkan di sana. Jadi orang bisa tahu tuh kurang lebih, yaitu gambaran yang kita tahu juga salah satu cara untuk menyeleksi satu project sih. Iya, GitHub betul. itu juga wajib kan jika kita riset terlebih dahulu. Iya, betul Mas. Dan kalau mungkin teman-teman mau tahu gimana sih gue mau tahu tentang ini semua gitu. Kadang mungkin bingung ya startnya dari mana. Mungkin kalau teman-teman udah familiar sama project-project crypto pasti udah tahu istilahnya white paper. Tapi kalau belum tahu, ini saya kasih tahu nih. White paper itu adalah satu kertas atau satu laporan yang berisi detail-detail pengembangan bisnis dan apa sih visi misi dan tujuan sebuah project tersebut. Itu semua tertera di sana. Dan juga biasanya project-project yang bagus juga menuliskan hal-hal yang teknis juga, bagaimana cara bekerjanya project ini, dan juga smart contract-nya ada tertera di situ juga. Jadi kalau teman-teman bingung mau cari di mana nih info ini semua, carilah white paper-nya project tersebut. Itu sih. Betul banget. Ya, next-nya berarti Mas Ari nih yang berbagi sama kita nih soal materi hari ini. Boleh dong Mas dibagi Mas tentang materi yang tadi kita bahas tuh. Kalau tadi itu sebenarnya saya kalau di awal jawab tuh sebenarnya agak template juga ya, kayak tadi sudah sebutkan, untuk memilih platform mana yang bakal digunakan tuh yang mungkin yang harus dilakukan adalah riset dulu, analisis yang cermat kayak tadi, kayak ada cek white paper-nya atau smart contract-nya itu sudah disebutkan tadi. Dan untuk melakukan pengecekannya, jujur aja, saya sendiri kadang-kadang miss untuk melakukan itu gitu. Jadi ya kayak jangan seperti saya, jadilah seperti Mas Alek dan Mas Arif tadi yang ngecek dulu. Dan juga kayak pertama itu mungkin kalau bisa dibilang kalau untuk CeFi atau DeFi itu pertama ya reputasi dari platformnya itu sendiri atau kredibilitasnya. Kalau misalnya kayak di CeFi, kalau untuk milih platformnya ya pastikan kayak sudah terdaftar di badan pengawas yang berwenang gitu.
Kalau untuk DeFi sendiri mungkin bisa dilihat kalau untuk kredibilitasnya lihat di crypto Twitter kali ya. Misalnya kayak terjun ke Twitter, lihat review-review mereka gitu. Biasanya mereka punya insight yang bagus gitu. Ya terjunlah ke Twitter untuk tahu. Dan juga Ngomong-ngomong kalau kita juga pernah ketipu juga Mas. Jadi ya pernah juga ada di momen itu. iya Jadi nggak ada sempurna. Jadi malah jadi dari pengalaman tuh. Makanya kita bisa iya ngomong gitu. Cek white paper, GitHub dan lain sebagainya. Tapi bener deh, iya. Twitter biasanya banyak yang ngasih insight bagus nih. Tapi nggak menutup kemungkinan juga banyak yang nge-seal doang hanya untuk gaining traction user gitu. Tapi ya lebih berhati-hati. Kalau kurang lebih kalau untuk DeFi juga mungkin pertama adalah ngomongin likuiditas lagi. Sebenarnya kayak penting banget kalau udah menyangkut DeFi atau platform ya kayak DeFi itu ya cek likuiditasnya, karena tanpa likuiditas kita nggak bisa ngapa-ngapain di platform itu gitu. Jadi kayak semakin tinggi likuiditasnya tuh ya bisa bilang semakin bagus juga DeFi-nya itu semakin populer juga dipakai gitu. Ya kurang lebih juga lihat rekam jejak platform DeFi-nya juga gitu, apakah sering vulnerable kena hack atau gimana gitu, karena itu juga bisa jadi poin buat pertimbangan kita tuh. Kalau sering kena hack, waduh ini nggak kompeten nih yang ngurus kayak gitu atau gimana. Ya kurang lebih kayak gitu. Sama juga ada juga sih yang mau saya gitu, setiap platform itu nggak setiap sih, sebagian besar tuh kayak punya syarat sama ketentuan yang berlaku di platform itu. Misalnya kayak kalau untuk CeFi gitu mungkin ada keterangan kayak sebenarnya posisi uang kita tuh bisa diambil kapan, jangka waktu pengambilan, mekanisme pengambilan dana seperti apa. Ya kurang lebih itu juga perlu diperhatikan. Siapa tahu ada bintang kecil ada bintang kecil, note kecil gitu yang kita nggak baca, tahu-tahu itu fatal gitu buat buat kita. Kurang lebih kayak gitu sih yang bisa saya sampaikan. Kalau teknisnya udah banyak dibahas sama Mas Ale sama Mas Arif gitu. Kurang lebih. Siap. Oke Kak Tina, kayaknya udah materi yang ini udah cukup sih. Mungkin kita bisa lanjut ke next pertanyaannya. Oke, thank you semua atas penjelasan kerennya. Oke, aku mau nanya ini sama Mas Ale ya. Mas Ale, bagaimana sih cara memilih platform DeFi yang tepat untuk investasi passive income? Oke, thank you pertanyaannya. Mungkin tadi udah disinggung sebelumnya dari smart contract kita harus lihat tentu aja itu nomor satu, lalu juga sentimen publik terhadap platform tersebut apakah positif atau negatif, dan saya mungkin mau tambahin satu lagi itu total value locked, yaitu adalah berapa banyak dana yang sudah di-commit oleh pengguna kepada platform tersebut. Dan biasanya trennya semakin besar, itu berarti semakin banyak yang percaya dengan platform ini, dan itu bisa dilihat sebagai hal yang positif. Jadi yang kita bisa perhatikan itu adalah ya total value lock tersebut. Itu kita bisa lihat juga itu ya, public juga datanya. Lalu juga kita bisa mengacu kepada audit dari badan-badan yang sudah terpercaya. Salah satu yang terbesar paling terkenal sekarang mungkin kita bisa bilang Certic lah ya, salah satu yang udah ternama banget untuk badan auditor untuk di space crypto ini. Nah, tapi kita harus perhatikan juga apakah dia ini udah diaudit dengan baik atau hanya diaudit saja, karena mungkin orang yang udah diaudit tapi hasilnya buruk, mereka juga udah bilang, oh kita udah diaudit oleh Certic nih, padahal sebenarnya hasilnya jelek gitu. Bisa juga. Jadi kalau kita lihat ke websitenya auditor tersebut, mereka biasanya udah melis kok untuk project tersebut hasil auditnya bagaimana, apakah baik atau tidak. Jadi kita bisa lihat, misalnya saya mau di salah satu DeFi platform, saya bisa cross check, oh ini skornya setelah diaudit berapa sih, apakah bagus atau tidak. Nah kalau belum diaudit ya resiko sendiri gitu. Tapi kalau dari audit kita bisa lihat, kalau bagus ya oke, harusnya itu lumayan terpercaya. Selain dengan yang kita lihat total value lock, atau misalnya kita bisa ngomong
kalau user udah melakukan yield farming atau lending ataupun staking yang menggunakan jasa-jasa mereka yang memerlukan user tersebut commit dana mereka di situ, itu kita bisa lihat dari dua itu sih untuk DeFi. Oke, baik. Mungkin Mas Arif nih boleh nih menambahkan. Oke, siap. Jadi udah luar biasa tadi penjelasan dari Mas Ale. Tadi ada poin TPL juga. Tadi saya juga mau mention itu juga. Oke, mungkin untuk tambahnya ya. Kalau dari based on experience ya, kalau kita memilih platform DeFi yang tepat itu kurang lebih kita harus kurang lebih tinjau kredibilitas dari platform ya. Let's say kita masuk ke komunitasnya atau cari tahu dari website dan lain sebagainya. Itu penting yang perlu kita lakukan, kita harus tahu dulu itu developernya siapa, proyeknya dari mana, atau komunitasnya siapa. Itu kita minim harus pegang lah, bahasanya itu fundamental kalau kita ngomong di dunia saham ya. Jadi walaupun sebetulnya nggak related juga. Nah, ketika kita sudah bisa mengukur kredibilitas platform, katakanlah itu masuk ranah aman, nah baru kita bisa masuk ke next step-nya. Yang berikutnya kita lihat dari sisi APR atau imbal hasil, sama seperti penyedia layanan lainnya. Ketika penyedia layanan mengadakan sebuah layanan, dia pasti akan memberikan sebuah layanan dengan kita ngomong perputaran modal ya, karena kita ngomong dalam kategori finance. Jadi dananya misalkan APR-nya berapa nih setahun, itu juga kita perlu cek. Makin besar APR yang diberikan, itu teman-teman perlu tanda tanya tuh. Wah, APR-nya gede banget. Ini dananya atau perputarannya dari mana? Itu teman-teman wajib cek tuh. Itu bener atau enggak. Jangan cuma janji-janji surga ya. Maksudnya teman-teman udah deposit di sana ternyata nggak bisa di withdraw. Wah, itu yang tadi aku sama Mas Ali dan Mas Ari tadi jelaskan ya. Yang ada malah kita kena scam. Jadi perlu dicek juga ya. Jadi ngomongin memilih platform DeFi ini bukan soal how to get rich quick, tapi betul-betul memikirkan use case dan utility-nya. Ketika memang penyedia layanan finance ini masuk, kita bisa trial di sini karena kita akan disuguhkan oleh jenis layanan baru, layanan keuangan baru yang at least selama ini yang kita tahu seperti layanan perbankan atau mungkin payment elektronik, itu akan kita memiliki jenis layanan baru yang jauh lebih borderless, tidak terbatas ruang dan waktu, negara, akan mungkin karena ini masih baru ya, mungkin bisa dikatakan belum ada regulasinya, jadi masih di ranah abu-abu. Jadi kesempatan sebelum dia menjadi mature itu biasanya itu peluang itu ada, peluang untuk dapat gain lebih banyak atau dapat loss lebih banyak itu juga gede. Lalu yang kedua yang perlu kita cek berikutnya adalah liquidity yang atau kita ngomongnya TVL ya, yang tadi Mas Alex jelaskan ya. Liquidity ini adalah proof atau bukti bahwa project ini memang sudah memiliki banyak funding atau orang yang terlibat bahasanya gitu. Makin sedikit TVL-nya, teman-teman perlu cek lagi, walaupun dia sudah masuk kategori aman. Kenapa kok masih sedikit yang terlibat, dan kenapa misalkan belum masuk ke soft cap atau hard cap-nya, itu teman-teman perlu cek lagi. Lalu yang terakhir yang mungkin bisa aku mention, cek juga fee transaksinya ya. Biasanya untuk layanan finance, entah itu sekelas DeFi, pasti ada yang namanya fee-nya. Teman-teman bisa cek, kalau memang fee-nya itu masuk akal, nggak terlalu mahal, teman-teman bisa kasih coba layanan tersebut. Dari aku, itu sih Kak P ya, sama Kak Tina. Terima kasih. Oke, makasih Mas Arif. Oh ya, di sini ada Fax Buddies nih yang tanya di komentar, namanya dari Presiden ID. Oke, aku mau nanya ini ke Mas Arif atau ke Mas Ale ya.
Eh, izin bertanya, yang menjamin uang kita itu aman seperti yang telah terjadi di maksudnya ini kali ya, lebih ke pencegahannya, bagaimana sih cara menjaga atau menjamin agar uang kita itu aman kayak gitu. Silakan Mas Ali atau Mas Arif. Mas Ali dulu aja lah. Mas Ali ini lebih banyak pengalamannya menghadapi hal seperti ini. Malah kami yang belajar. Silakan Mas Ali. Oke, nggak apa-apa, silakan Mas waktu Ale. dan tempatnya. Oke. Kalau yang menjamin uang kita aman tuh susah dibilang ya. Karena balik lagi kalau kita ngomong siapa sih yang jamin pesawat nggak bakal jatuh juga nggak ada gitu. Cuma kita bisa melakukan hal-hal untuk mencegah potensi kerugian atau minimalisir paling tidak ya. Kalau untuk insiden Luna kemarin itu mungkin suatu kejadian yang lumayan unik lah ya, yang mungkin nggak akan terjadi kepada banyak aset kripto yang lain ya, karena Luna kemarin itu kebetulan nilai atau value dari Luna tersebut itu menggunakan UST atau waktu itu US stablecoin-nya Terra, US developer-nya Luna tersebut. Tapi kebetulan waktu itu UST tersebut sudah tidak 1:1 oleh dibandingkan USD. Sedangkan kalau stablecoin sifatnya ya harus 1:1 dengan setara fiatnya. Tapi waktu itu karena satu dan lain hal, mungkin ada penurunan harga, mereka butuh liquidity, mereka mungkin menggunakan fiat currency yang mereka punya, mungkin sedikit lalai ya, atau mungkin kurang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana tersebut. Maka nggak bisa dibilang waktu itu USD sudah tidak 1:1 dibandingkan USD. Jadi karena nilainya dari Luna tersebut sudah bergantung oleh nilainya USD dan USD sendiri udah tidak 1:1, maka ini menimbulkan satu reaksi yang beruntun, di mana satu turun, satunya makin turun, karena satunya turun, satunya makin turun lagi. Jadi waktu itu emang tidak terkendali lah. Efek domino tuh. Iya, domino betul. Jadi memang ini kejadian yang lumayan unik sih, tapi satu pembelajaran lah apa yang kita harus perhatikan untuk next-nya dalam berinvestasi. Itu. Tapi mungkin kita bisa ngomongin keamanan aset lebih lanjut ya. Kalau yang menjamin siapa, kalau memang mau paling terjamin, tidak lepas dari cold wallet. Kalau kita ngomongin dalam kripto ya, cold wallet itu bisa dibilang paling aman, tapi juga paling ribet. Saya sendiri juga nggak pakai karena ribet, tapi kalau mau aman, jawabannya cold wallet. Itu. Jadi kalau kita mau ngomong kalau cold wallet itu pasti dalam tanda kutip lebih mahal, karena pertama kita harus beli hardware-nya. Kedua juga jika kita mau menggunakan layanan-layanan CeFi ataupun DeFi di luar sana, pasti kita harus transfer dulu dana kita ke platform tersebut. Jadi ada lagi tambahan gas fee. Tapi kalau kita ngomong aman, paling aman karena itu yang pegang kita sendiri, bukan bergantung oleh badan-badan atau entitas lain yang memegang aset kita. Gitu. Ya. Mungkin aku mau nambahin sedikit ya terkait yang menjamin uang kita aman ya. Mungkin sedikit berbeda dari Mas Alex tadi, tapi itu nggak salah juga. Balik lagi ketika kita menjamin menjamin uang kita aman, itu jawabannya sulit balik lagi ke kitanya sendiri. Biasanya ketika kita akad atau sudah yakin bahwa kita akan menyerahkan ke pihak tertentu, entah itu ke layanan, entah itu ke sebuah layanan kayak smart contract atau ke penyedia layanan kayak semacam centralized finance, kita harus sadar betul bahwa kita yang ngasih akses ke sana. Jadi sangat perlu diketahui bahwa teman-teman sudah nitip di sana, dan teman-teman ketika sudah nitip, teman-teman harus tahu code of conduct-nya ya. Maksudnya kalau uang hilang itu nanti seperti apa, teman-teman itu harus tahu. Ini perlu teman-teman harus tanyakan juga entah ke pihak CS-nya atau lihat ke GitHub-nya itu atau ke komunitasnya.
itu kalau ngomong ada pahit-pahitnya itu seperti apa. Jadi kalau kita ngomongin kasus seperti yang ditanyakan di Luna itu bagaimana, yaitu menurut saya pribadi sih jangan sampai kita berinvestasi di tempat yang kita tidak bisa menanggung jumlah resiko kehilangan itu. Jadi kita bisa coba satu layanan platform, tapi kita juga harus tahu bahwa resiko seperti itu ada, walaupun kecil ya. Dan kita juga tidak meminta dan tidak menyangka kalau hal-hal seperti itu akan terjadi. Jadi alangkah bijaknya, maksudnya itu jangan all in kalau kita mau masuk dalam suatu layanan. Ini yang biasanya kesalahan pemula dulu waktu saya juga masuk ya di layanan sebuah DeFi, karena lihat APR tinggi, nilainya sangat menggiurkan. Yang ada saya malah melakukan all in dari portofolio saya, dan ternyata pahit-pahitnya itu ketika saya mau tarik WD ternyata hanya bisa dibatasi berapa, cuma 10% kalau nggak salah waktu itu untuk sekali WD. Yaitu kesalahan dari saya sendiri, mungkin tidak membaca aturan main atau term of agreement di situ. Jadi balik lagi ya teman-teman ya, ketika memang sampai ada kejadian itu, balik lagi bahwa kita sepenuhnya kita itu juga tahu di sana walaupun sebenarnya kita nggak minta. Itu sih kalau dari aku. Mungkin kalau dari Mas Ari ada ini sudut pandang lain nih kalau ditanya soal yang menjamin uang kita aman di platform ini tuh sebetulnya siapa sih? Siapa yang bertanggung jawab? Mungkin Mas Ari punya sudut pandang lain. Kalau sebenarnya kalau jawaban dari saya mungkin agak blunt ya, kayak kalau yang bertanggung jawab atas aset kita itu sebenarnya jawabannya simple itu adalah diri kita sendiri sih sebenarnya. Soalnya kalau udah kita ngasih akses untuk aset kita kepada pihak lain, either dia smart contract atau apapun itu, sebenarnya itu tuh udah ada pihak lain yang bakal ngurusin aset kita. Jadi kayak kalau mau bilang kayak sistem centralized finance itu mungkin masih ada, kayak kalau di bank kita kena kolaps banknya, ada LPS gitu ya, lembaga penjamin simpanan gitu. Tapi di kripto itu kayak gitu wild west gitu. Jadi kayak ya kalau kita memang udah niat ke sana ya harus Anggap ada biaya buat belajar Mas ya. Siap juga untuk kehilangan gitu. Ya. Jangan misalnya kayak gini kalau saya juga mikirnya kayak gitu, karena ketika kita lost di kripto khususnya, apalagi kayak sekarang kan posisinya bahkan belum ramah juga mungkin kalau regulasi di beberapa negara. Di kita mungkin juga sudah baru mulai gitu. Jadi kayak ya kalau hilang ya hilang gitu. Jadi kayak ya memang begitu cara mainnya sekarang gitu. Jadi kayak masih belum bisa dibilang kayak siapa sih yang akan menjamin dana kita itu sebenarnya. Ya mungkin sorry untuk bilang ya nggak bisa kecuali diri kita sendiri. Kalau memang tidak sanggup untuk kehilangan itu, mending kita coba ubah ke jalur yang lain gitu, yang mungkin lebih aman gitu. Tapi kalau memang udah bakal ke kripto, apalagi kayak kasus Luna itu mungkin rare event ya, kayak Black Swan atau apa gitu, kayak itu tuh memang jarang terjadi, tapi kayak nggak ada yang bisa ngeduga itu terjadi gitu. Jadinya harus lebih siap gitu. Jadi masalahnya di sini adalah yang menjamin gitu ya adalah kita sendiri. Kita yang bertanggung jawab sama aset kita. Kalau misalkan mau masuk ke manapun itu, berarti sebenarnya kita udah membuat perjanjian tidak tertulis gitu, bahwa kita agree kalau seandainya kenapa ya udah ya salam kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Ya. Mungkin aku nambah sedikit Mas ya, buat teman-teman yang mungkin mengalami kasus loss seperti itu, ini saran dari saya sih, teman-teman ketika menginvestasikan uangnya itu pastikan ke platform yang sudah terdaftar ya. Dalam artian terdaftar ini maksudnya yang sudah diketahui oleh pemerintah.
let's say ketika teman-teman mungkin something ada masalah terhadap layanan itu, tapi layanan itu sudah terdaftar dalam pemerintah, teman-teman masih bisa mengajukan semacam banding atau minta bantuan dari pihak itu. Itu let's say masih bisa. Dan itu juga di Indonesia pun di blockchain pun juga ada kayak semacam asosiasinya, atau pemerintah pun juga mulai ikut ya, bahasanya meregulasi, yang artinya juga mengawasi. Jadi karena ini urusan duit di level ini pun, jadi pemerintah juga mungkin kedepannya juga sudah ada info bahwa kedepannya OJK juga akan terlibat juga untuk urusan kayak perdagangan aset kripto. Jadi pastikan teman-teman kalau untuk masuk ke platform tertentu, kalau memang benar-benar pengen yang safe, ya kita ngomongnya sih mungkin safe serentak nggak bisa ya, tapi untuk mengurangi resiko itu pastikan masuk ke layanan platform yang sudah diawasi oleh pemerintah dan sudah terregulasi. Itu meminimalisir resiko itu. Itu tambahan dari saya sih. Mungkin ada yang mau nambahin lagi nih Mas Ales atau Mas Ari? Ya, boleh. Enggak. Tadi benar banget sih yang dibilang oleh Mas Ari ya, karena kalau blockchain itu yang kita nggak boleh lupa, itu semua transaksi itu bersifat final. Karena blockchain ini sesuatu yang netral, tidak berpihak kepada siapapun, begitu terjadi ya sudah terjadilah. Kalau kita mau ambil contoh paling gampang lah, kalau kita ngomong kita belanja di e-commerce, kita beli suatu barang, kita sudah melakukan pembayaran. Lalu mungkin karena satu dan lain hal kita mau batal lah, mungkin pengirimannya nggak benar atau toko yang menyediakan nggak benar, kita nggak mau beli itu nggak jadi, kita refund tuh masih bisa. Duitnya mungkin balik satu bulan lagi, tapi masih bisa. Atau kalau misalnya kita ada fraud, ketika kita digunakan orang lain, lalu kita masih bisa dispute ke bank. Itu semua masih bisa dilakukan dengan traditional finance ya. Tapi kalau kita sudah ngomong blockchain, itu apakah kita salah transfer atau kita mempercayakan aset kita kepada orang yang salah, itu ya sudah final, udah terima aja gitu. Makanya kita harus benar-benar hati-hati dan melakukan research yang sangat baik dalam berinvestasi, apalagi dalam space crypto ini. Itu sih tambahan dari saya. Iya, ini Oke, udah semua. Silakan lanjut Kak Tina, Kak Pin. oke, thank you Mas Arif, Mas Ale dan Mas Ari. Oke, lanjut ya. Eh, aku mau nanya ini sama Mas Ari. Kira-kira apa sih? Apakah regulasi mempengaruhi investasi yang kita lakukan di DeFi dan CeFi? Dan bagaimana para investor itu dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan regulasi yang mungkin terjadi di masa depan? Oke, kalau ngomongin regulasi, kurang lebih saya Nih, nggak akan bisa hati-hati nih Mas, regulasi ngomong, nih Mas. iya ngomong, nggak bisa ngomong banyak ya, soalnya saya nggak terlalu mendalami regulasi, khususnya apalagi regulasi secara luas. Tapi bisa jadi untuk menghindari, misalnya kita memitigasi dulu lah. Misalnya kalau sudah terjadi regulasi demikian, ya mungkin kita cuma bisa ya menatap dengan hati tidak senang gitu. Tapi kalau untuk memitigasi, bisa jadi yang paling terbaik itu adalah yang lebih template orang bilang itu adalah diversifikasi gitu. Sering banget sih, tapi ya memang itu strateginya. Maksudnya dari diversifikasi itu adalah kita nggak naruh semuanya di DeFi saja atau CeFi saja atau kayak di satu platform doang. Misalnya kayak kita sebar di CeFi juga, atau mungkin untung-untung kalau memang ada spare uang yang bisa direlakan, bisa coba DeFi mungkin untuk memaksimalkan return gitu. Jadi kayak contohnya mungkin kalau untuk ke CeFi kita misalkan diversifikasi ke instrumen kayak saham gitu, atau nanti sebagiannya lagi kita degen nih ke yield farming gitu di DeFi gitu untuk nyoba biar dapat APR gede, ya itu mungkin salah satu contoh. Jadi kayak seandainya nih tiba-tiba kayak ada regulasi yang keluar, wah DeFi nggak bisa dipakai nih aset kripto udah nggak boleh ditradingkan lagi.
ya sangat menyakitkan, tapi setidaknya kita masih punya gitu di instrumen yang lainnya kayak di CeFi. Oh, saham kita masih aman nih. Tapi kalau semuanya nggak dikasih ya itu memang udah apes sih ya gitu. Tapi setidaknya itulah strateginya. Kita diversifikasi juga. Dan juga kalau untuk perubahan regulasi kita nggak tahu ya, kalau di Indonesia sendiri mungkin bisa jadi, semoga saja tidak se ekstrim di negara lain. Contohnya mungkin kayak sebut aja di Tiongkok gitu, tiba-tiba kayak mining udah nggak boleh tuh, harus pergi dari tanah Tiongkok gitu misal. Waduh, Kan waduh. kan sangat susah ya, orang yang Ya, udah beli VGA mahal-mahal Kak. Ya Tuhan, ini sekarang aku mau ngapain gitu. VGA bekas betul. mining dijual pasti pasti rontok Jual pasti harganya gitu. turun jauh. Nah, ya kalau yang kayak gitu kan agak susah ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri mungkin nggak akan, masa bukan nggak akan ya, mungkin tidak se ekstrim itu nanti. Kalau untuk apalagi kayak kalau kita kan udah mulai terbuka juga regulasinya, udah mulai kita ngomongin tentang pajak, ngomongin tentang aset kripto mana yang boleh ditradingkan, itu aja udah langkah yang cukup bisa dibilang mulai terbuka gitu. Jadi kayak ekspektasi untuk regulasi ke depan untuk kripto dan juga akses ke turunannya kayak DeFi atau mungkin NFT, marketplace apa. Jadi kayak tidak se-ekstrim itu, jadi kayak ya bisa happy-happy dulu lah selagi bisa gitu. Nah, ya kalau strategi yang tadi tuh ya saya paling anjurkan adalah diversifikasi. Kalau untuk yang lain bisa ditambahkan sama speaker yang lain, Mas Alex sama Mas Arif. Gitu. Oke, mungkin Silakan Mas saya Alex, bantu silakan Mas menjelaskan Alex. sedikit ya. Siap. Uh, Ini dari observasi saya, dari pengamatan saya ya, boleh dikoreksi nanti kalau emang nggak benar. Tapi selama ini yang saya perhatikan adalah lucunya justru regulasi yang mempengaruhi pasar kripto itu dampaknya lebih kecil daripada regulasi yang dampaknya ke fiat currency. Mungkin kita bisa lihat contohnya, kalau misalnya contoh nih ya, ekstrim. Kalau tiba-tiba Indonesia bilang, kalian udah, misalnya semua exchange di Indonesia tutup, kita udah nggak mau lagi. Usernya bisa langsung aja kita pindah ke exchange luar, karena kripto ini sifatnya borderless. Jadi kalau misalnya orang Indonesia nggak suka dengan regulasi yang ada diterapkan di Indonesia, ya bisa cari exchange di luar, atau mungkin DeFi. Yang DeFi kita nggak bisa juga bilang itu dari negara mana, karena DeFi rata-rata juga global ya sifatnya. Jadi kalau kita ngomong regulasi kripto, itu karena sifatnya biasanya regional ya, di spesifik di satu daerah, itu orang bisa dengan gampang untuk melewati regulasi tersebut. Ya udah, gue trading di exchange US lah atau di mana, terserah gitu. Tapi kalau kita ngomong regulasi yang mempengaruhi pasar fiat, contoh paling gampang lah, kemarin The Fed, bank sentralnya di US, menaikkan suku bunga, dan karena kenaikan suku bunga tersebut, USD cenderung menguat, otomatis karena Bitcoin biasanya tolak ukurnya adalah USD, karena USD menguat, otomatis Bitcoin melemah, dan karena Bitcoin melemah, otomatis juga aset kripto lainnya melemah juga. Jadi regulasi-regulasi yang lebih mempengaruhi ekonomi dunia itu jauh lebih impactful daripada regulasi yang impact-nya hanya regulasi kripto yang hanya di satu negara aja. Karena memang biasanya regulasi kripto nggak bersifat global sih, rata-rata ya. Mungkin kalau emang ada yang bersifat global boleh dikoreksi. Tapi itu, jadi kalau kita ngomong kenapa sih kalau sifatnya fiat currency ini regulasinya lebih berimpact, ya karena itu tadi tolak ukur Bitcoin sampai sekarang utamanya adalah USD. Jadi kalau memang suku bunganya naik, contoh nih paling gampang, kalau misalnya sekarang USD suku bunganya 100%, dan angka gila nih. Jadi kalian masukin dana kalian di bank, bunganya 100%, nggak ngapa-ngapain. Orang mana yang mau invest di tempat lain? Pasti mereka maunya invest di fiat. Itu yang cenderung biasanya sifatnya lebih
signifikan di pasar kripto gitu. Jadi kalau kalian mau uh, invest di pasar kripto, selain research di bagian kriptonya, penting juga kalian research dalam bagian fiat. Gimana sih ekonomi dunia sekarang berkembang gitu. Itu sih yang dari saya. Mungkin dari Mas Arif ada tambahan lagi. Ya, aku jadi nambahkan dari sisi uh, sudut pandangku ya. Jadi Ya, regulasi ini bagaimana mempengaruhi DeFi dan CeFi. Ya, jadi gini ya teman-teman, perlu teman-teman pahami juga bahwa layanan DeFi ini adalah layanan baru bagi DeFi dan CeFi. Mungkin itu adalah alternatif layanan bagi teman-teman yang ingin memiliki sebuah layanan finansial yang mungkin tidak model konven ya, model banking dan lain sebagainya. Jadi ini kita katakan alternatif layanan baru. Di mana layanan ini itu bisa dikatakan itu ada di level yang selangkah lebih maju dengan layanan yang konven yang ada. Nah, kalau kita ngomongin regulasi di sini tuh ada untuk menjembatani kalau aku melihatnya sih. Jadi dalam artian ketika layanan ini ada dan kalau kita ngomong untuk DeFi dan CeFi itu angkanya itu gila banget. Kalau teman-teman bisa melihat untuk satu nilai aset kripto aja itu bisa sampai miliaran triliunan ya kalau dalam global ya. Jadi itu sebetulnya bukan angka yang kecil. Jadi perlunya regulasi di sini itu ada untuk memberikan rasa aman bagi teman-teman yang ikut terlibat di layanan itu. Jadi di sini seharusnya dengan adanya regulasi, saya sendiri pun juga melihatnya kalau tanpa regulasi takutnya kalau kita ngomong tadi yang tadi disebutkan sama Mas Ale sama Mas Ari ya pahit-pahitnya ya ada hacking, ada vulnerable di sistem. Kalau nggak ada regulasi, ini nggak ada istilahnya nggak ada ban serepnya nih, los aja. Tapi ketika ada regulate di sana, itu paling nggak regulasi itu masih bisa menjadi pengawas ini nanti seperti apa. Jadi kalau ngomong pahit-pahitnya, boncos-boncosnya itu sistemnya failure atau gagal, itu masih ada orang yang istilahnya regulasi yang bisa memayungi secara hukum. Entah itu nanti dari sisi nasabah yang mengajukan klaim atau apa, kalau dengan adanya regulasi itu masih terpayungi ya, masih ada tempat atau wadah untuk menyalurkan mereka punya keluhan. Jadi perannya kita ngelihatnya sih di sana. Nah, tidak menutup kemungkinan juga di masa depan jika ada perubahan regulasi secara tiba-tiba yang menguntungkan ya. Yang saya juga lakukan observasi dan research, ketika sesuatu diregulasi, biasanya itu marketnya itu makin mature. Jadi usernya itu makin teredukasi dan demand-nya itu makin ada. Itu makanya biasanya makin kesini apa-apa itu diregulasi ya. Maka kita melihat banyak hal yang mulai diregulasi seperti masalah keuangan, pinjol dan lain sebagainya. Ketika itu memang sudah memberikan manfaat ekonomi, itu biasanya peraturan atau regulasi itu menyusul. Jadi memang baiknya gitu, industri ini harusnya tumbuh terlebih dahulu, baru regulasi menyusul. Jangan industrinya belum berkembang, tapi udah dibatasin kanan kiri itu yang susah itu teman-teman industri yang ada di industri ini. Itu pasti akan kerepotan juga. Itu mungkin gambaran dariku ya soal regulasi yang bisa mempengaruhi investasi di DeFi sama CeFi Kak Tina dan Kak A. Terima kasih. Oke, Mas Arief, aku mau nanya lagi nih. Menurut Mas, bagaimana sih DeFi dan juga CeFi itu dapat mengubah cara berpikir kita nih tentang pengelolaan uang dan investasi di masa depan nanti? Oke, ini pertanyaan ini sebetulnya cocok nih untuk masyarakat Indonesia, Kak Pri sama Kak Tina. Jadi manusia atau kita ngomong kebanyakan masyarakat Indonesia ya, kalau teman-teman Twitter Space ini mendengarkan ya, itu masyarakat Indonesia itu kalau kita melihat entah itu di sosmed atau apapun itu, atau di YouTube ya, itu biasanya lebih banyak iklan-iklan pinjol ya. Pinjol bisa kita katakan CeFi
kategori konven. Ketika nanti ditemukan sebuah layanan DeFi atau CeFi yang berbasis kripto, yang lebih borderless, tanpa QIC dan lain sebagainya, itu akan jauh bisa membuat kebutuhan dari masyarakat Indonesia itu lebih terakomodir rasanya. Jadi mostly masyarakat Indonesia itu dari habit atau apapun itu menyukai sesuatu seperti pinjaman atau gadai, entah itu gadai emas atau gadai mobil, surat berharga lainnya. Itu sudah mungkin jadi jiwanya masyarakat Indonesia itu memang jiwa pedagang ya. Jadi jika ada layanan-layanan keuangan seperti itu menjadi ada nilai ekonomis baru. Kita nggak ngomongin soal teknis bagaimana pinjolnya, tapi ketika ada layanan baru dari based on blockchain, kita ngomong DeFi atau CeFi, ini akan memberikan alternatif baru di masyarakat yang lebih expert, di mana mungkin dia sudah tidak perlu melakukan, kita ngomong agunan ya, mengkolateralkan asetnya dalam bentuk surat atau emas yang ribet ya, harus ada storage-nya. Mereka cukup mengkolateralkan atau menjaminkan asetnya berupa kripto, entah itu koin atau koin-koin yang lainnya, stable coin dan sebagainya, untuk mendapatkan manfaat yang lain. Jadi dengan adanya layanan DeFi dan CeFi di masa depan, saya rasa akan bisa menambah ekonomi atau manfaat ekonomi untuk masyarakat Indonesia jika memang benar-benar sudah istilahnya jadi standar baru ya. Jadi katakanlah kayak Gojek itu kan bisa menjadi sebuah layanan one stop solution application. Dia punya sebuah bisnis dari hulu sampai hilir. Nah, di layanan blockchain ini belum ada aplikasi yang satu aplikasi killer macam Gojek itu. Tapi kalau ada, saya yakin itu pasti juga bisa membuat industri ini jauh lebih growth, dan masyarakat pun juga pasti akan lebih cepat untuk lonjakannya. Itu kalau dari saya, Kak Pia. Mungkin dari Kak Ari dan Kak Ales ini bisa punya pandangan yang lainnya nih. Silakan. Oke, makasih Mas Arief. Tadi poinnya bagus banget. Mungkin yang kita harus pikirkan juga ya, bahwa DeFi ini karena memang sesuatu yang baru dan menggunakan teknologi yang baru, blockchain dan tidak menggunakan perantara lagi. Ini kita harus lebih open-minded ya, karena potensinya sangat besar dari segi komitmen awal. Jadi mungkin dari orang-orang yang mungkin sekarang dana untuk investasi belum besar, itu punya potensi yang sangat besar untuk agar bisa menjadi batu loncatan agar bisa memiliki dana yang lebih besar. Itu sangat mungkin di DeFi dan CeFi ini, karena memang ada beberapa bisnis model yang baru, seperti contohnya crypto lending, yang mungkin sebenarnya mekanismenya agak-agak mirip dengan trading dengan leverage ya. Tapi karena dengan adanya smart contract tersebut, ini bisa dibilang prosesnya lebih seamless, lebih smooth karena emang otomatis, dan resikonya lebih terukur. Apalagi kalau kita ngomong kita sebagai lender bukan sebagai borrower, karena memang biasanya platform tersebut sangat menjaga para lender mereka gimana supaya risiko ini sangat minimal dari sisi lender. Jadi salah satu contohnya itu, kita harus membuka pikiran kita, gimana caranya supaya kita bisa jadikan batu loncatan teknologi-teknologi baru ini. Dan juga kalau kita ngomong selain dari sisi konsumen, dari sisi developer di masa depan lah, kalau teman-teman memang ada passion atau mungkin ketertarikan untuk mengembangkan proyek sendiri, yang tadi saya bilang jangan terpaku juga dengan yang kita udah bicarakan hari ini, karena ini bisnis ini atau industri ini masih sangat panjang ceritanya. Jadi
mungkin banyak sekali use case yang masih belum tereksplor. Mungkin kedepannya kita bisa melihat seperti kita KPR beli rumah, tapi semuanya udah on-chain. Itu memungkinkan juga gitu. Karena why not? Keren banget, Iya, kalau iya, bisa terrealisasi. betul. Jadi kalau memang teman-teman ada ide-ide yang bagus dan bisa membantu banyak orang, itu dicoba aja. Karena nih bisnis kita jujur aja mungkin belum tahu kita arahnya nanti ujungnya kemana gitu. Karena masih banyak mungkin yang belum dieksplor. Karena memang masih muda itu sih yang dari saya. Mungkin Mas Ari ada yang mau ditambahkan. Ya kalau dari saya tuh udah sebenarnya penjelasan dari dua speaker ini Mas Ale sama Mas Arif itu udah sangat powerful ya. Tapi saya cuma tambahkan beberapa aja. Cuma kalau untuk peluang berkembangnya di DeFi itu kurang lebih benar seperti bilang kayak pengembangan itu masih sangat banyak dan bisa sangat luas. Hanya saja sebenarnya kalau saya ya di kripto juga sama belief sama kripto, tapi kadang-kadang juga ada sedikit kecemasan karena kayak gini, yang menjamin semua proyek yang sudah berjalan ini berhasil tuh sebenarnya nggak ada gitu. Hanya saja kayak hanya beberapa hal lagi yang kita bisa buat itu meyakinkan oh sepertinya ini teknologi yang revolusioner yang bagus, blockchain turunannya ada produk-produk kayak DeFi gitu. Tapi overall saya juga rasa ini layak untuk diperhatikan gitu kayak DeFi sama blockchain itu. Dan juga kayak sebenarnya kalau ngomongin tentang DeFi ya CeFi itu juga harus disandingkan gitu karena jujur aja sebenarnya kayak produk yang ada di DeFi sekarang itu kurang lebih sebenarnya adalah prototype dari yang ada di CeFi, hanya saja kayak kita susun kodenya, smart contract-nya, sehingga kayak dia itu juga bisa jalan selayaknya apa yang berjalan di CeFi, hanya saja kayak yang ngolah kan blockchain-nya. Kayak lending platform itu kan sebenarnya kayak mungkin kalau bisa dibandingkan yang di CeFi juga udah ada kan platform simpan pinjam gitu atau enggak kayak lending platform peer to peer lending itu kan sebenarnya udah ada, hanya saja kayak dibawa ke DeFi, oh ya kita buat kode atau susun smart contract-nya biar ngejalanin, nge-execute kayak yang dijalanin di CeFi. Oh ternyata jadi produk DeFi, namanya lending borrowing platform gitu. Juga ada juga kayak belakangan ini saya juga lagi sedikit nggak sedikit sih, lumayan banyak juga perhatian sama narasi dari produk DeFi yang lumayan baru dan inovatif menurut saya. Dia tuh kayak kalau ngelihat masalah kalau orang staking itu kan asetnya diam ya. Jadi kayak kita nyetor aset staking udah selesai. Kita cuma terima reward doang. Nah, gimana kalau asetnya ini kita buat bukti aset sehingga bukti aset itu kita bisa buat farming lagi. Nah, muncullah namanya produk DeFi namanya liquid staking derivative gitu, LSD gitu. Nah, itu tuh kayak oh, inovasi yang sangat menarik ini gitu. Kenapa nggak kepikiran dari dulu ya karena ada yang memulai itu. Jadi kayak di sana jadi kita pintar-pintar ngelihat peluang aja. Jadi kayak gimana cara CeFi dan DeFi itu mengubah cara itu adalah peluang. Di sana banyak banget peluang seperti yang dikatakan Mas Alex sama Mas Arif tadi. Jadi kayak mungkin kayak kalau saya mungkin nggak terlalu kreatif ya, jadi kayak susah banget ngelihat peluang apa sih yang masih tersembunyi di sana gitu. Dan juga kayak background saya juga nggak terlalu codingnya cuma basic doang, jadi ya kayak mungkin untuk melihat peluang itu dan mengeksekusinya langsung bagi saya itu agak susah. Mungkin teman-teman audiens ini juga pasti ada yang punya kemampuan yang lebih gitu, yang bisa melakukan itu. Jadi kayak bisa cari-carilah peluang apa yang belum ke-solve di kripto sekarang maupun di dunia CeFi kayak gitu. Yang bisa dibawa ke dunia blockchain kayak gitu. Ya kurang lebih mungkin mirip-mirip sama seperti yang dibilang sama Mas Arif sama Mas Alex. Ya itu aja. Ya, nambah sedikit ya. Ya, jadi memang benar sih tadi yang dikatakan Mas Les sama Mas Ari tadi ya. Jadi kalau kita ngomongin industri ini tuh tidak melulu soal uang ya teman-teman semuanya ya. Industri ini tuh bisa related dengan any industri.
seperti supply chain, healthcare, bahkan industri-industri yang mungkin belum kita ini, gaming dan lain sebagainya, itu sangat bisa terhubung dengan layanan blockchain ini. Nah, di mana layanan ini sebetulnya itu menawarkan transparansi ya. Let's say, katakanlah misalkan ada sesuatu yang kurang transparan ya. Kemarin aku ngelihat beberapa kasus ya, kita sebut saja ya di government ya. Mungkin bisa kasih contoh buat teman-teman, misalkan ada kasus seperti kayak BPJS, pihak rumah sakit dan lain sebagainya, di mana kadang ini mesti terjadi konflik, di mana dari BPJS itu biasanya itu menjamin bahwa pasien ini tuh dia itu sudah mengikuti BPJS, artinya dia layak untuk mendapatkan perawatan. Tapi dari pihak rumah sakit biasanya belum tentu approve karena biasanya dana yang masuk itu tidak langsung saat itu juga. Jadi hal-hal yang seperti ini kadang jadi problem. Tapi ketika dua pihak ini misalkan diketemukan dengan blockchain, yang artinya semua hal itu akan dicatat di blockchain secara transparan, maka krisis-krisis hal-hal seperti ini itu bisa diminimalisir. Yang artinya ketika pasien sudah terdaftar di BPJS, dokter sudah melakukan perawatan, ya tinggal yang di mana nih, yang miss itu sebetulnya jauh lebih memudahkan pihak pemerintah atau industri lain yang ingin melakukan sesuatu yang banyak missnya nih. Jadi dengan adanya teknologi blockchain ini bisa menjadi bantuan transparansi bagi teman-teman kalau memang ada hal yang ingin di-solve, misalkan. Tapi balik lagi ya teman-teman ya, ini karena masih baru dan masih banyak literasi teman-teman yang harus pahami, jadi ya jangan bosan ya dengan hal-hal yang masih baru, karena peluangnya pun juga masih besar di kemudian harinya. Itu aja sih tambahan dariku. Mungkin dari Mas Ales ada mau nambahi atau dari Mas Ari? Cukup dari saya udah. Udah ya, wah luar biasa. Terima kasih sudah diberi ilmu banyak malam ini. Mas Ales, udah juga ya? Iya, sudah cukup Mas. Kita udah ngobrol lumayan panjang ya. Mungkin teman-teman udah kita. Ya. Ingin Pas istirahat sampai ya. jam 9 ini Mas. Jangan lupa ya kita nanti tetap keep in touch ya. Kak Tina, Kak P, oke, kayaknya kita sudah selesai nih. Bisa ditutup mungkin. Baik, karena pembahasannya juga udah selesai nih, teman-teman semua. Dan juga aku mau ngingetin ke kalian, ada program baru nih dari digitalexchange.id, yaitu Trading Happy Ramadan atau THR. Jadi kalian itu bisa mulai transaksi dengan modal 350.000 aja, kalian bisa dapetin kesempatan untuk memenangkan hadiah total 10 juta rupiah. Nah, kompetisi ini itu periodenya